Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua kalian? Bagaimana, sudah siap belajar di semester 2 ini? Ibu harap semuanya siap ya. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini di semester 2 kita akan membahas materi sejarah Indonesia tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas tentang lahirnya kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kok bisa sih ada kolonialisme ataupun imperialisme di Indonesia? Atas dasar apa? Nah, kalian pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih kolonialisme ataupun imperialisme itu? Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai pengertian kedua hal tersebut. Yang pertama yaitu kolonialisme. Ya, disimak baik-baik. Kolonialisme itu adalah suatu usaha bangsa untuk menguasai bangsa lain, ya. Bisa dipahami? Sedangkan imperialisme adalah suatu usaha bangsa memerintah bangsa lain dengan cara halus maupun dengan cara kasar untuk kepentingan bangsanya sendiri. Jadi di sini kita membahas orang-orang Eropa ataupun orang-orang Barat yang menjajah negara kita Indonesia atau Nusantara. Nah, di sini kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa bisa kolonialisme ataupun imperialisme itu ada atau lahir. Ya, yang pertama yaitu terciptanya kebijakan gold, glory, dan gospel. Ketiga hal ini akan kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu politik merkantilisme. Jadi maksudnya adalah bangsa barat memiliki paham merkantilisme yang mana kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki. Sehingga bangsa barat ingin melakukan perdagangan di negara timur termasuk Indonesia. Dengan proses perdagangan tersebut kan otomatis pihak barat atau pihak orang-orang Eropa itu menghasilkan keuntungan. Sehingga bisa dikatakan negaranya atau bangsa-bangsanya itu hidupnya akan sejahtera seperti itu. Faktor yang ketiga yaitu adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi tersebut otomatis mendukung orang-orang barat untuk menjelajahi Indonesia. Ya, kemudian faktor berikutnya yaitu penghentian perdagangan Asia dengan Eropa pada tahun 1453 karena hancurnya kota Konstantinopel. Ya, jadi kota Konstantinopel itu adalah kota yang mana di sana terdapat banyak sekali barang-barang berharga, termasuk rempah-rempah, emas, perak, dan lain sebagainya. Sehingga kota tersebut sangat diincar oleh orang-orang barat dan mereka melakukan perdagangan di sana. Tetapi karena pada saat itu kota Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman yang bernama Sultan Mehmed II dan penguasa Ottoman atau Turki Utsmani tersebut menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Jadi dilarang berdagang di sana di kota Konstantinopel itu sendiri. Akibatnya satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat mempengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Sehingga bangsa barat
itu memutar bagaimana caranya dia tetap mendapatkan keuntungan walaupun dia sudah tidak melakukan perdagangan lagi di kota Konstantinopel. Jadi dia berpikir secara terus-menerus dan ditempatkanlah dia pada satu pilihan, yaitu menjelajahi ke wilayah timur, yaitu negara kita, negara Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu para penjelajah Eropa ini juga didorong oleh idealisme pribadi, yaitu dia ingin membuktikan bahwa dunia itu bulat, sehingga membuat para penjelajah itu merasa penasaran dan tertantang untuk membuktikannya sendiri. Rasa penasaran dan idealisme pribadi itu diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292. Nah, itu tadi beberapa faktor yang melahirkan adanya kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Ya, seperti pembahasan di awal, Ibu akan menjelaskan ketiga hal, yaitu gold, glory, dan gospel. Jadi ketiga hal tersebut bisa dikenal dengan sebutan 3G atau 3G supaya gampang diingatnya. Nah, jadi gold, glory, dan gospel ini merupakan faktor utama. Faktor yang paling utama mempengaruhi mengapa bisa lahir atau mengapa bisa ada kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Jadi faktor-faktor yang lain merupakan faktor pendukung. Jadi faktor utamanya adalah ini, terciptanya gold, glory, dan gospel. Baik, langsung saja Ibu jelaskan. Gold itu memiliki arti kekayaan. Ya, tujuan utama bangsa barat ke timur adalah untuk mencari rempah-rempah karena di barat harga rempah-rempah itu sangat mahal. Ya, berikutnya yaitu G yang kedua, glory. Jadi glory memiliki arti kejayaan, yang mana tujuannya itu adalah untuk mencari rempah-rempah karena bangsa-bangsa barat itu ingin mendapatkan lebih kekayaan sehingga dia melakukan penjelajahan untuk memperluas wilayah dan tentunya memperluas pula kejayaannya. G yang berikutnya yaitu gospel. Ya, jadi gospel ini memiliki arti agama yang bertujuan untuk menyebarluaskan agama mereka atau agama orang-orang barat pada bangsa yang berada di wilayah timur. G yang berikutnya yaitu gospel. Ya, jadi gospel ini memiliki arti agama yang bertujuan untuk menyebarluaskan agama mereka atau agama orang-orang barat pada bangsa yang berada di wilayah timur. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai kolonialisme imperialisme barat Eropa di Indonesia. Ya, jadi di sini ada beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Pertama yaitu masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Ya, jadi bangsa Portugis itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia di bawah pimpinan pelaut terkenal yang bernama Afonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515. Nah, berikutnya masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Jadi setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol menyusul.
Nah, Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Namun, kedatangan mereka membuat bangsa Portugis yang sebelumnya ada di Maluku merasa terganggu. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan keduanya diadakanlah perjanjian Saragossa. Dan ternyata hasilnya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Ya, bangsa berikutnya yaitu bangsa Belanda. Ya, jadi pada tanggal 2 April 1595 berangkatlah ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun rombongan ini gagal menancapkan kakinya di Nusantara karena mendapat resistensi yang kuat dari Kesultanan Banten. Mengapa? Karena sikap rombongan dinilai angkuh dan sangat kasar. Nah, tidak lama kemudian sekitar kurun waktu 1598 sampai 1600 berangkatlah ekspedisi kedua. Nah, kali ini di bawah pimpinan Jacob van Neck. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Neck disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Berikutnya yaitu VOC, Verenigde de Ostindische Company pada tahun 1602 sampai 1709. Keberhasilan ekspedisi kedua membuka jalan bagi mengalir derasnya rempah-rempah ke Belanda pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, banyaknya rempah-rempah menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan sebelumnya karena tingkat penawaran melebihi permintaan. Harga rempah-rempah pun jatuh. Akibatnya, para pedagang merugi. Kenyataan ini juga diperparah oleh kenyataan bahwa kongsi-kongsi dagang itu bersaing dan bahkan berkonflik satu sama lain. Nah, melihat situasi ini, banyak kalangan di Belanda mendesak segera dibentuk sebuah organisasi dagang yang resmi yang berfungsi mengelola tata niaga rempah-rempah secara efektif dan efisien. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda membentuk serikat dagang untuk India dan wilayah timur yang disebut dengan Verenigde Ostindische Company atau VOC. Yang lazim juga dikenal dengan sebutan company. Berikut terdapat kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama, memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan Verplice Leveranti. Kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta jumlah tanaman. Keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap stabil. Kelima, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terkait perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. Dan yang terakhir yaitu mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Ya, jadi cukup keras sekali kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia sehingga banyak hal-hal yang sangat rakyat Indonesia rasakan yang sifatnya merugikan. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799. Ternyata VOC ataupun bangsa Belanda menjajah kita atau berkuasa di Indonesia sangat lama, yaitu lebih dari 200 tahun. Nah, kemudian pihak VOC juga mengalami kemunduran hingga dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799. Sebab-sebab kemunduran dan pembubaran VOC adalah: yang pertama, terdapat faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu 1. Korupsi di semua tingkatan. Kedua, sebagian pegawai dan pejabat VOC ikut serta dalam perdagangan ilegal. Ketiga, perdagangan gelap merajalela. Keempat, anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar. Kelima,
biaya perang sangat besar. Keenam, adanya persaingan. Dan terakhir, pemasukan yang kecil dan disertai utang yang sangat menumpuk. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi mengapa kekuasaan VOC bisa berakhir, yaitu VOC dikuasai oleh Perancis. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav sekitar tahun 1795 sampai 1806. Sementara itu, Raja Belanda Willem V menyingkir ke Inggris pada tahun 1795. Republik baru atau Republik Batav yang ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon untuk menyebarluaskan hasil dari cita-cita revolusi Prancis, yaitu republikanisme, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini ikut mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Batav memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan, termasuk untuk berusaha. Dan karena itu, VOC pun dibubarkan pada tahun 1799. Singkatnya, karena pada saat itu negara Belanda dikuasai oleh Perancis yang bernama Napoleon Bonaparte, ya. Sedangkan si Napoleon ini mempunyai pemikiran bahwa harus mengedepankan yang namanya kebebasan, kemudian kesetaraan, keadilan dan sebagainya. Sedangkan pemikiran dari orang-orang Belanda yang sebelumnya memimpin di VOC itu kan beda. Jauh sekali, dia tidak bertindak adil, tidak memanusiakan manusia, angkuh, kasar dan lain sebagainya. Jadi si Napoleon ini pemimpin baru di Belanda, dia tidak sepemikiran, dia beranggapan bahwa apa yang dilakukan sama Belanda itu tidak menjadi visi yang sama dengan dia. Sehingga VOC pun harus dibubarkan seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak sekalian, apakah bisa memahami penjelasan dari Ibu? Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ya, kita akan membahas atau mendiskusikan perihal materi yang barusan kita bahas via WA saja mungkin ya. Silakan bertanya dengan Ibu. Dan teman-teman yang lain juga boleh mengomentari pertanyaan teman yang lain jika memang tahu ya. Ya, materi sejarah Indonesia Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan tentunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.